Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kebaktian yuk di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Biar setiap kita jadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang memberkati, yang menyembuhkan, penolong yang setia. Dalam nama Yesus, semua kita mengalami berkat-berkat rohani, ada sukacita. Amin. Amin. Silakan di-share, dibagikan di tab-tab layarnya. Tuhan Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Cayo, Tuhan Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu.
satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Pastor akan membawakan pujian ini sekali lagi. Saya minta saudara-saudara silakan di-share ya, ajak teman-teman yang belum bergabung, mereka yang tidak ibadah karena pemulihan kesehatan, ajak bergabung, ajak share, saudara dengan membantu tap-tap layar. Bapak Ibu sekalian membantu pelayanan ini dengan cara tap-tap layar, itu berarti meramaikan live stream ini. Saat ramai, berita firman disampaikan, ada ribuan orang yang akan mendengar kabar baik lewat siapa? Lewat kita yang men-share, membagikan, men-tap-tap layar. Saya ucapkan selamat siap-siap yang akan ibadah di IHS Balikpapan, dan selamat beribadah saudara di kota-kota, di gereja manapun. Tuhan Yesus penolong yang ajaib, jadikan dia satu-satunya penolong dalam hidupku. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang siap membagikan live ini? Siapa yang siap membantu tap-tap layar? Siapa yang terberkati mau subscribe? Saya yang subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Rasanya pingin share lebih panjang, lebih lama memuji Tuhan, tapi kembali bahwa ini adalah hari Minggu, sementara orang-orang mulai berdatangan juga di IHS Balikpapan untuk ibadah onsite. Hari yang panjang, selamat memuji Tuhan Yesus. Satu-satunya penolong dalam hidupku, bukan dua-duanya, tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Terbukti keren. Hidup dan ajaib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Hore!
yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Yes. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, yes. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Yes, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuh. Semua orang sakit, datanglah sama Tuhan Yesus. Dia memberikan kau berkat kesehatan dan kesembuhan total, kesembuhan abadi, kesembuhan hati. Amin. Amin. Siapa yang terberkati dengan pujian andalkan Tuhan Yesus? Saya puji Tuhan. Hidup andalkan Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu sekalian, seperti pujian tadi berkata, Tuhan Yesus adalah sandaranku. Gusti Yesus sandaranku. Ketik rame-rame, Gusti Yesus sandaranku. Tuhan Yesus sandaranku, hanya Engkau Tuhan Yesus sandaranku. Gusti Yesus sandaranku. Puji Tuhan. Pastor mau membuka renungan hari ini dari sebuah kisah dari Mbah Pon. Kisah ini viral. Ada seorang penjual gudeg di pasar Beringharjo, Jogja. Namanya adalah Mbah Pon. Dan kisah ini juga sudah disebar luas di media elektronik dan juga banyak berita artikel yang meliputnya.
Jadi berkat banget bagaimana Mbah Pon ini hidup bersandar kepada Tuhan. Saya menyampaikan cerita ini supaya setiap kita boleh juga bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak mengecewakan. Ya, bagaimana kisahnya Mbah Pon? Saudara, silakan mendengarkan. Namanya Mbah Pon, penjual gudeg di pasar Beringharjo, Jogja. Punya 5 anak, yang 2 kuliah di UGM, 2 lagi di ITB, dan 1 di UI. Mereka sekolah sampai kuliah tanpa beasiswa loh. Bagaimana bisa? Sementara Mbah Pon, seorang ibu tua yang berjualan gudeg, memang viral sih di seputar pasar Beringharjo, Jogja. Maksudnya ramai pengunjungnya, gudegnya laku begitu. Sehingga 5 anaknya perguruan tinggi semua dan lulus tanpa beasiswa. Nah, siang itu Mbah Pon duduk di depan para seminar yang ingin membeli gudegnya sambil belajar bagaimana kiat suksesnya Mbah Pon ini. Jadi kira-kira sambil antri begitu ya, pesan pecel gitu, gudeg gitu ya, buating, sambil itu ngobrol-ngobrol. Ketika peserta seminar itu mulai bertanya, Mbah Pon, apa kiat mendidik anak gitu ya? Jawabannya Mbah Pon ini, ya kalau anak nakal dinasehatin. Muncul pertanyaan berikutnya, pembayaran kuliah anak-anaknya bagaimana Mbah Pon? Mbah Pon menjawab, pas waktunya bayar sekolah, ya dibayar. Ini peserta seminar yang lagi antri gudeg ini bingung mau tanya apa lagi. Akhirnya mereka bertanya, Mbah Pon, apa dalam hidupmu tidak pernah punya masalah? Apa yang terjadi? Mbah Pon ini balik tanya, masalah itu apa toh? Peserta seminar itu yang lagi antri gudeg, ya, dia kasih contoh, itu loh Mbah, misalnya waktu bayar sekolah, nggak ada uangnya, piye toh? Mbah Ponnya menjawab, oh itu toh, ya gampang saja. Kalau pas tidak ada uang, ya saya tinggal minta ke Gusti Yesus. Lah, ternyata besoknya ada yang memborong semua gudeg saya. Jawaban Mbah Pon ini berhasil menampar para peserta seminar dengan berbagai teori, kiat-kiat. Dia mau cari apa rahasianya, dia nggak temukan selain satu, hidup mengandalkan Tuhan. Mbah Pon sendiri sebetulnya yang sudah tua itu tidak terlalu fokus kepada apa yang namanya masalah, sehingga dia tidak pernah menganggap itu ada di dalam hidupnya. Karena Mbah Pon, satu contoh ibu tua, janda, bisa besaring anak dan 5 perguruan tinggi. Karena apa? Dia hidup
menjadikan Gusti Yesus sebagai sandarannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kisah inspirasi dari Mbah Pon ini kiranya jadi berkat bagi setiap kita, supaya semua Bapak Ibu terkasih berani dan mau hidup bersandar kepada Gusti Yesus yang tidak pernah berubah. Dia mengasihimu dan dia selalu sanggup untuk menolong kehidupan Bapak Ibu terkasih yang bersandar kepadanya. Puji Tuhan. Pastor mau sharing firman Tuhan untuk mengajak saudara ibadah, untuk mengajak saudara-saudara mengutamakan ibadah, untuk mengajak saudara semua yang terkasih ini untuk hidup mengandalkan Tuhan. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu bagian firman Tuhan Pastor bacakan yang terambil dari Kitab Suci Keluaran pasal 16, mulai ayat 26 sampai dengan 35. Berarti hari ini Pastor membacakan di hari Minggu ini 9 ayat suci firman Tuhan. Selamat mendengarkan ayat demi ayat, kiranya jadi rema, pencerahan, dan makanan rohani terbaik bagi Bapak Ibu sekalian sebelum akan menikmati makanan pokok dari gembala di mana saudara gereja lokal masing-masing. Keluaran 16 ayat 26 sampai 35. Sebelum saudara dengar firman Tuhan, Pastor meminta saudara share link tautan ini. Silakan dibantu tap-tap layarnya biar meriahkan dan banyak orang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan penguatan bagi setiap mereka, dan kita juga sama-sama ambil bagian BBT, bagi tugas, sharing, bagikan. Puji Tuhan. Keluaran 16 ayat 26 sampai 35. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan. Ada tertulis, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Sabat itu artinya dari 3 huruf bahasa Ibrani, sin bet taf. Sabat itu artinya adalah rest, istirahat, berhenti. Ya, jadi ingat, hari ketujuh Tuhan mau saudara rest, istirahat, berhenti. 6 hari lamanya kau bekerja. Alkitab berkata 6 hari lamanya kamu memungut, ya, mengumpulkan roti dari surga, mana. Kalau kita aplikasinya hari ini, 6 hari cukup bekerja. Hari ketujuh, saudara-saudara perlu istirahat. Istirahatkan tubuhmu, tapi kasih makan rohmu. Ya. Nah, kisah ini saya lanjutkan. Pada hari ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi 6 hari Tuhan kasih roti dari surga yang namanya mana. Enak rasanya. Alkitab menjelaskan enak rasanya. Manis seperti kue madu, begitu rasanya mana itu. Jadi hari ke-6 dikasih turun setiap hari, ya, hari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hari ke-6 itu dikasih double.
double apa? Supaya stok hari ketujuh begitu. Jadi Tuhan kasih penyediaan itu detail banget loh. Yang penting jangan serakah. Karena setiap mana sore itu sudah rusak kecuali hari ke-6. Luar biasa kan? Tuhan mau kita dapat berkat yang fresh, penyediaannya sempurna, jangan serakah. Serakah juga besoknya sudah rusak gitu ya. Nah, hari 1, 2, 3, 4, 5 ambil untuk sehari. Hari ke-6 itu bisa ambil untuk 2 hari. Buat apa? Stok hari yang ke-7. Karena hari 7 hari Sabat. Ayat 27. Nah, ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memengutnya. Tidak ada, tidaklah mereka mendapatnya. Jadi hari kerja kerjalah, hari ibadah ibadalah. Ini kira-kira poinnya yang saya mau tekankan. Ya, tentu ini juga isi hati Tuhan supaya kita mengutamakan ibadah. Jangan sampai saudara-saudara diibadahin. Artinya apa? Sudah mati, tidak ibadah, diibadahin. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Jadi hari ke-7 pun mereka mau cari mana, mau cari rezeki, mau cari berkat, tidak ada pada hari itu. Karena 6 hari Tuhan memberkati, hari ke-7 Tuhan mau supaya mereka jangan lagi fokus kepada makan minum atau berkat-berkat duniawi. Ibadah, ketik rame-rame, ibadah, 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 ibadah. Bilang kanan kiri, kamu ibadah. Bilang kanan kiri, jangan lupa ibadah. Maju-jua. Ibadah. Kamu juga? Iya, saya juga. Sebentar saya akan pimpin ibadah jam 8 pagi di IHS Balikpapan. Saudara ibadah di mana saja? Ayo ketik, penuhkan kolom komentar di mana saudara ibadah, kota mana, gereja apa. Siapa tahu bisa baku ajak-ajak yang tetangga dekat satu kota yang belum ibadah, bisa saling ajak-ajak. Amin. 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Hari ke-6 ya, keren ya. Supaya apa? Kamu tinggal di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ya, karena hari ke-6 dikasih double gitu untuk 2 hari. Berarti hari ke-7 istirahat. Kalau saudara tidak istirahat, nanti saudara kecapean. Yang sakit siapa? Saudara. Yang rugi siapa? Saudara. Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara menyembah Tuhan. Tuhan nggak mau saudara sakit. Jadi ayo sebentar yang Pastor doakan. Setelah didoakan sembuh sehat, jangan saudara-saudara kerja sampai 7 hari kerja. Nanti saudara kecapean sakit, saudara yang rugi. Tuhan tidak mau juga. Tuhan mau saudara sehat untuk ibadah. Amin. Sehat untuk ibadah. Keren ya. Ketik rame-rame. Sehat untuk ibadah. Sehat untuk apa? Ibadah. Sehat untuk ibadah.
Sejak kemarin ada satu bapak yang tiap hari bersama-sama ibadah live streaming. Namanya Bapak Fagosi Sai. Sejak kemarin subuh menchat saya dan berkata, "Pastor, fisik saya ini sudah tidak kuat lagi. Memang sudah umur, dan Bapak ini berkata, saya izinnya Pastor ya, pulang duluan ke sorga." Menchat saya subuh, lalu pagi saya setelah live streaming, selesai form doa, saya merespon. Lalu tadi subuh lagi saya merespon. Tapi belum ada balasan. Saya ingin tahu bagaimana kondisi terkini Bapak terkasih ini. Kalaupun apa yang dia ucapkan seperti apa yang dia rasakan dan memang waktunya tidak lama lagi. Memang setiap orang yang hidup pasti akan datang waktu masa-masa itu. Dan saya bisa katakan Bapak ini dia rajin ibadah. Sehat untuk ibadah. Ya, saya belum tahu, nanti saya update bagaimana kondisi Bapak ini, karena saya juga kontak belum tersambung. Apakah memang dia sudah dijemput Tuhan, ataukah masih istirahat? Tapi selama kita masih bernapas, masih sehat, saya ajak kita untuk apa? Beribadah. Ketik rame-rame, sehat untuk ibadah. Ya, di sini Tuhan ingatkan kita dalam kisah bagaimana orang Israel Tuhan ingatkan supaya hari ketujuh kamu ibadah. Ya. Sekarang kita lihat ayat 30. Lalu istirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Istirahat itu artinya sabat. Sabat artinya istirahat. Sabat artinya rest. Sabat artinya merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau sudah lihat kitab Mazmur itu ada tulisan Selah, renungkan, berdiam diri. Sabat Tuhan mau engkau istirahat. Jangan terlalu capek, nanti saudara yang rugi sendiri. Bapak Ibu terkasih ya. Ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya itu manna. Manna itu yang roti turun dari surga. Lihat loh, luar biasa. Penyediaan Tuhan itu luar biasa banget. Untuk setiap hari umatnya disediakan makanan. Mereka menyebutnya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu, manis. Jadi tidak hambar, manis, tapi bukan
diabetes. Manis dari surga. Cie, amin. Manis dari surga. Kerennya, bukan manis penyakit. Manis dari surga. Rasanya kayak kue madu. Kayak kue madu. Iya. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu dimakan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan buli-buli tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Turun-temurun itu puluhan tahun. 34. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Tuhan untuk disimpan. Nah, lihatlah mujizat ini bertahan berapa lama. Luar biasa, keren banget ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. 40 tahun itu turun-temurun. Berarti sudah bisa ada anak, ada cucunya. Ya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kisah yang luar biasa, kisah yang hidup ini menjadi renungan buat kita hari ini. Jangan tinggalkan ibadahmu hanya gara-gara mana, atau istilah apa? Roti, atau istilah kerjaan, atau istilah gara-gara uang. 6 hari engkau bekerja, itu sudah lebih dari cukup. Tuhan minta 1 hari untuk ibadah. Selamat ibadah kepada kita semuanya, dan orang yang ibadah kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyatakan penyediaan dalam hidupnya. Jangan takut. Yang penting juga jangan serakah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Firman ini menjadi mana, roti surgawi dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus memberkati ibu sekalian. Semua sehat-sehat ya. Sudah makan mana roti surgawi, siap ibadah di gereja masing-masing. Amin. Amin. Baik, sebelum saudara ibadah, pastor akan memberkati setiap air minum. Saudara silakan angkat. Saya berdoa setiap air Bapak Ibu yang engkau angkat saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Air ini sudah diberkati. Healing water ini minumlah. Ada kesembuhan di tubuhmu. Berilah kepada orang sakit dengan cuma-cuma, agar mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, minuman ini sudah diberkati. Minumanmu sudah diberkati. Amin.
Puji Tuhan. Wah, senang sekali ya. Sudah selesai kita doakan healing water, dengar firman, pujian bagi Tuhan. Sekarang Pastor mau ajak saudara terima berkat Tuhan Yesus. Habis ini Pastor masih lanjut lagi kesaksian-kesaksian yang banyak. Lalu saya harus bergegas lagi persiapan untuk ibadah onsite jam 8 pagi. Sementara di Geraha IHS Balikpapan, orang-orang mulai ramai berdatangan. Ya, tim kami juga sudah mempersiapkan makanan, minuman pagi ini, karena kita selalu setiap minggu pagi ada kasih orang makan. Jadi sebelum kasih doa, kasih firman, kita kasih dulu makanan jasmani, ya. Dan menu hari ini, wow, salah satu menu andalannya bubur Cina. Karena biasa kan bubur Manado, hari ini bubur Cina. Wow, bisa-bisa ini itu kita masak berapa puluh kilo itu ya. Saya jadi lapar nih, puji Tuhan. Ini cerita sedikit berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dan saudara juga pastinya. Di gereja di mana engkau ibadah pasti luar biasa kan? Amin, amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, siapa yang terberkati? Saya juga dan terberkati. Yeay, puji Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu sekalian, pergilah engkau ibadah di gerejamu masing-masing dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah engkau, keluargamu, kesehatanmu, ibadahmu sepanjang hari ini, pelayanan Bapak Ibu terkasih Tuhan diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan pelayanan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya sudah bersama-sama dan semua sehat-sehat dan panjang umur. Saya ucapkan solah fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you. Wah. Ciara, Aca, Mina, Chelsea yang di TikTok yang meramaikan banget, yang memberkati hamba Tuhan, terima kasih dan semuanya. Dar. Udah ya, Pastor izin close dulu. Kita ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Memberkati.